Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10B. Nah, which is your screen? Nah, kali ini kita sudah masuk di materi yang keempat, yaitu tentang hukum Newton dan penerapannya. Which is your screen? Di sini kita akan membahas tentang hukum Newton dan juga penerapannya. Nah, di hukum Newton sama penerapannya ini nih ada 3 subbab yang perlu kalian pelajari. Nah, selain PPT ini ada juga bahan ajar yang sudah Ibu letakkan di e-learning kalian masing-masing ya. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah alamat email dan juga WA Ibu ketika kalian nanti memperoleh kesulitan dalam belajar hukum Newton dan juga penerapannya. Sebentar. Nah, untuk daftar materi pada pertemuan pertama kali ini kita akan yang pertama ini untuk pembukaan dulu, yaitu mengenal tentang gaya dan juga penemu dari hukum Newton itu. Nah, kemudian untuk yang kedua atau subbab yang pertama kita akan belajar tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, di hukum-hukum Newton tentang gerak ini tuh ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Nah, kemudian untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang berbagai jenis gaya. Nah, di berbagai jenis gaya ini tuh ada gaya berat, ada gaya normal, gaya gesek, dan juga gaya tegangan tali. Nah, di pertemuan ketiga nanti, kita akan membahas tentang penerapan dari hukum-hukum Newton ini. Nah, penerapan dari hukum Newton ini kan ada penerapannya pada bidang datar, pada bidang miring, pada katrol, dan juga ketika benda itu tuh berada di dalam lift. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya nih. Ini ada sebuah pertanyaan, sebentar. Nah, pernahkah kamu menarik atau mendorong sebuah meja? Nah, gambarnya seperti ini. Nah, pada dasarnya ketika kalian ini menarik atau mendorong sebuah meja, pada dasarnya kalian sudah melakukan sebuah gaya nih. Nah, jadi gaya itu apa sih? Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda itu bergerak. Selain membuat benda bergerak, gaya juga dapat mengubah bentuk, arah, dan juga kecepatan dari benda tersebut. Nah, di sini nih ada gambar dari plastisin. Nah, pada dasarnya kan plastisin ini kan terkadang kalian itu membuatnya berubah jadi bentuknya ya. Mungkin kalian bentuk-bentuk seperti binatang atau buah-buahan dan lain-lainnya. Nah, pada dasarnya kamu dapat melempar plastisin, kamu juga dapat menangkap plastisin, atau bahkan kamu itu mengubah bentuk plastisin dengan memberikan sebuah gaya. Nah, selanjutnya di sini nih ada 2 gambar. Nah, gambar A ini ada gambar seorang anak yang ingin memanah, sedangkan gambar B itu adalah gambar dari anak yang ingin mendorong sebuah meja ya. Nah, di sini ini kita akan membahas tentang apa? Membahas tentang jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama itu ada gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi ketika adanya sentuhan antara benda satu dan juga benda dua. Artinya ketika benda itu memberikan gaya tuh dia bersentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya. Nah, contoh dari gaya sentuh itu adalah apa? Yaitu ada gaya otot dan juga gaya gesek. Nah, contohnya ketika kamu ingin mendorong sebuah meja ya kan, artinya nih kamu memberikan gaya pada meja. Nah, disebut ini adalah gaya otot. Gaya ini
adanya sentuhan antara kamu dan juga meja. Nah, yang kemudian adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek ini ketika kamu mendorong sebuah meja, mejanya berada di lantai. Terjadi gaya gesek antara meja dan juga lantai tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya ini tuh adalah gaya yang timbul tanpa adanya sentuhan dari dari benda yang dikenai gaya dengan pemberi gaya tersebut. Nah, gaya tak sentuh ini contohnya adalah gaya magnet. Contoh dari gaya magnet itu adalah magnet yang dapat menarik paku. Artinya tuh tanpa sentuhan pun magnet itu sudah dapat menarik sebuah paku. Nah, jadi pada materi ini itu didasarkan mengenai gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, di sini jadi kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, untuk penemu hukum Newton sendiri, yaitu ada Sir Isaac Newton. Nah, ini untuk foto dari beliau. Kalian mungkin bisa searching lebih dalam ya. Nah, Sir Isaac Newton merupakan tokoh terkenal dari beberapa bidang, yakni dari bidang astronomi, bidang fisika, dan juga bidang matematika. Nah, di sini tentang pemikiran dan juga penemuan dari Sir Isaac Newton sendiri. Nah, untuk hukum Newton, hukum ini tuh menjabarkan mengenai bagaimana sebuah benda itu bergerak dan juga gravitasinya. Tapi pada saat ini kita ini hanya perlu mempelajari tentang geraknya saja. Untuk gravitasinya nanti kita pelajari pada materi-materi selanjutnya. Nah, di sini untuk hukum Newton sendiri itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Nah, untuk selanjutnya hukum 1 Newton. Nah, di hukum 1 Newton sendiri ini tuh kita tahu ya, di hukum 1 Newton ini kita akan membahas yang pertama. Nah, ini ada sebuah percobaan ya, katakanlah percobaan ketika ada sebuah koin yang diletakkan di atas kertas, kemudian di bawahnya ada sebuah gelas. Nah, pernahkah Anda mengamati peragaan dari sebuah koin yang diletakkan di atas kertas, kemudian di bawahnya terdapat gelas? Apa yang terjadi jika kertas ditarik pelan-pelan dan ditarik dengan cepat? Nah, seperti itu kan ya. Nah, di sini ternyata ketika si kertas itu ditarik pelan-pelan, ternyata itu koin itu tuh akan bergerak mengikuti kertas. Sedangkan ketika kertas itu ditarik dengan cepat, ternyata koin itu tuh masuk ke dalam gelas. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ternyata hal itu tuh bisa terjadi karena ketika kita ini menarik kertas itu dengan pelan-pelan, artinya tuh koin itu tuh akan mengikuti gerak dari kertas karena ada gayanya. Nah, ketika kita menarik kertas itu dengan cepat, maka dikatakan bahwa tidak ada gaya atau resultan gaya itu sama dengan 0, sehingga koin itu tuh berusaha untuk mempertahankan keadaan awalnya, itu tetap diam sehingga dia dapat masuk ke dalam gelas. Nah, untuk yang selanjutnya, sebentar. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada sebuah ilustrasi nih. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, ketika kita menaiki sebuah bus, nah tiba-tiba nih sopirnya ini mengerem secara mendadak, maka tubuh kita itu akan terdorong ke depan. Nah, ketika saat kita naik sebuah bus, tiba-tiba sopirnya ini mengegas secara mendadak. Nah, kemudian maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Nah, hal inilah yang menyatakan bahwa tubuh kita itu akan mempertahankan keadaan awal kita, yaitu tetap diam. Nah, di sini maka hukum 1 Newton itu disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaban. Nah, kita akan bahas tentang hukum 1 Newton di slide selanjutnya, yaitu ini nih, bunyi hukum 1 Newton, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Di sini untuk persamaan hukum 1 Newton sendiri ini
dapat dijabarkan dengan sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya itu sama dengan 0. Jadi untuk hukum 1 Newton ini berlaku untuk benda pertama, benda yang diam artinya dengan kecepatan 0, dan yang kedua adalah benda yang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Nah, di sini untuk penerapan hukum 1 Newton sendiri dibagi ada beberapa banyak sekali ya, tapi di sini saya hanya memberikan 2 saja. Yang pertama adalah saat menaiki mobil tadi ya, yang bergerak dengan cepat, kemudian direm, penumpang akan terdorong ke depan. Kemudian mobil yang berjalan dengan keadaan pelan, kemudian kemudian sopir mendadak menginjak gas, maka penumpang akan cenderung ke belakang atau condong ke belakang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Nah, di hukum 2 Newton ini nih, ada sebuah animasi nih. Sebentar. Untuk animasi yang pertama bisa dilihat. Nah, ketika orang ini tuh memberikan gaya yang berbeda ya pada sebuah bola yang memiliki massa yang sama, maka percepatannya akan berbeda. Ketika gayanya kecil, maka percepatannya kecil. Ketika gayanya besar, maka percepatannya besar. Nah, ini untuk yang kedua itu ada orang yang massanya berbeda, tapi diberikan gaya yang sama. Dan ini juga akan menyebabkan percepatan yang berbeda. Kalau massanya kecil, maka percepatannya besar. Jika massanya besar, maka percepatannya kecil. Nah, jadi ini dapat dituliskan bahwa sebuah gaya itu berbanding lurus dengan massa dan juga percepatannya. Nah, jadi untuk hukum 2 Newton ini adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya resultannya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Atau bisa juga disebutkan bahwa gaya itu sebanding dengan percepatan dan juga sebanding dengan massa. Tetapi percepatan itu sebanding dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan massanya. Nah, untuk persamaan di hukum 2 Newton ini tadi yang sudah dijelaskan bahwa sigma F itu sama dengan M kalikan A, atau A sama dengan sigma F per M. Nah, jadi untuk sigma F sendiri adalah resultan gaya, untuk A adalah percepatan, sedangkan M adalah massa dari benda. Nah, di sini untuk hukum 2 Newton ini berlaku pada benda yang bagaimana? Yaitu pada benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan kecepatan konstan. Nah, untuk penerapan hukum 2 Newton sendiri ada 2. Yang pertama adalah ketika kita menarik gerobak yang mengangkut pupuk dari rumah ke ladang. Nah, kemudian ketika kita menggiring bola pada permukaan yang datar, ini berlaku hukum 2 Newton. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum, ini hukum 3 Newton. Ada kesalahan ketik. Nah, di sini nih kita bisa amati ya, bahwa pada dasarnya ada sebuah bola yang dilemparkan ke lantai, kemudian bola itu memantul. Nah, di sini ada sebuah gaya nih, yaitu gaya aksi dan juga gaya reaksi. Nah, ketika bola itu dipantulkan atau dilemparkan ke lantai, bola itu akan memberikan gaya kepada lantai. Nah, kemudian si lantai ini juga akan memberikan gaya kepada bola yang besarnya sama, tetapi arahnya itu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan dari bola tersebut. Nah, di sini maka untuk hukum 3 Newton ini kita bisa katakan jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya itu berlawanan. Nah, untuk persamaan dari hukum 3 Newton ini juga ada kesalahan ketik, nanti saya benarkan. Yang pertama adalah sigma F aksi itu akan sama dengan min sigma F reaksi. Artinya, gaya aksi ini besarnya sama dengan gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Nah, untuk hukum 3 Newton ini tuh berlaku pada benda yang bagaimana? Yaitu sifat-sifat gaya aksi reaksi adalah sama besar, jelas. Terletak dalam satu garis kerja, jelas. Yang kedua berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda yang berlainan, artinya pada dua benda yang berlainan, bukan pada dua benda yang sama. Nah, kemudian untuk penerapan hukum 3 Newton sendiri, yang pertama adalah pada saat duduk pada kursi busa, nah berat badan akan menekan kursi ke bawah, nah sedangkan kursi juga akan menekan berat badan ke atas. Nah, yang kedua, saat kita melempar bola pada dinding, maka bola akan berbalik dengan kekuatan yang sama. Nah, di
sini ada contoh soal nih. Ada sebuah mobil bermassa 2000 kilo. Nah, bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian direm sehingga berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Nah, dari saat direm ini tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Nah, kita mulai menjawabnya. Nah, sebelum kalian mencerna ini ya, kita dapat menggambarnya terlebih dahulu. Kita ilustrasikan terlebih dahulu. Nah, sudah kita gambarkan dengan jarak 50 meter ya, jelas. Oke, nah sebelum menentukan gaya pengereman, Anda ini harus mencari nilai perlambatan atau A-nya dulu yang terjadi, yang dialami mobil tersebut dengan menggunakan konsep dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, diperlambat. Nah, ini untuk persamaannya. Jadi kita menggunakan materi sebelumnya yang tentang GLBB. Setelah kita masukkan semuanya, ternyata kita dapat perlambatannya yaitu sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Di sini tanda minus adalah menunjukkan dari perlambatan. Nah, kemudian kita baru masukkan akibat dari perlambatan. Ya, ini akan berlaku hukum 2 Newton ya. Karena tadi kan hukum 2 Newton ini berlaku pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Nah, kemudian gaya pengereman ini dapat ditulis seperti ini. Sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, kemudian M-nya kita masukkan, yaitu masanya adalah 2000 kilo, dikali A-nya tadi yang sudah kita dapatkan yaitu 4. Jadi 2000 dikali 4 dapatnya adalah 8000 Newton. Ini merupakan, jadi pada mobil tersebut itu terjadi gaya pengereman sebesar berapa? Yaitu sebesar 8000 Newton.